Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para penggemar dan pecinta sinetron Roda-Roda Gila dimanapun Anda berada. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya. Kembali lagi bersama Bang Mimin di channel Cinta Nara, dimana akan mengupas tuntas alur cerita sinetron Roda-Roda Gila yang tentunya semakin seru dan menarik lagi untuk kita saksikan. Oke guys, seperti biasa sebelum lanjut ke pembahasan, untuk kalian yang baru menemukan atau baru bergabung dengan channel ini, dukung channel ini dengan cara tekan like, subscribe, dan juga komen di kolom komentar. Dan jangan lupa juga hidupkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan berita terbaru dari Bang Mimin berikutnya. Oke guys, kita lanjut aja ke pembahasannya, yang dimana saat ini Isyana mengingat kembali yang dimana saat itu Mika menabrak pelayan, yang dimana saat itulah Isyana pun mengatakan kepada Nando, jadi selama ini Mika terlihat seperti patung, hanya diam saja tak peduli dengan apa yang terjadi. Ternyata penglihatan Mika saat ini mengalami gangguan. Jadi mana saat itu Nando pun menjawab bahwa semua itu karena dirinya menerima tantangan dari Mika. Nando mengatakan kepada Isyana, andai saja dirinya tak menerima tantangan tersebut, mungkin mata Mika tidak akan menjadi seperti ini. Dimana saat itu Isyana pun mengatakan kepada Nando bahwa dirinya jangan menyalahkan dirinya sendiri. Yang dimana saat itu Isyana pun mengatakan kepada Nando apakah dirinya benar-benar suka ataupun cinta kepada Mika. Dan apa sih yang sebenarnya membuat Nando jatuh cinta kepada Mika? Dan Nando pun mengatakan bahwa Mika itu sangat unik, baik kepada semua orang, dan juga Mika tidak jaim dan apa adanya. Dan Nando pun mengatakan Mika anak motor dan juga tomboy. Mika beda dengan cewek-cewek pada umumnya. Itulah kenapa Nando sangat suka dan mencintai Mika. Dan Isyana pun mengatakan dalam hatinya, apakah itulah El sangat suka dan lebih peduli dengan Mika, karena Mika anak motor dan juga sangat tomboy. Yang dimana saat itu Nando pun menanyakan kepada Isyana siapakah yang sudah melecehkan dirinya. Yang dimana saat itu Isyana pun mengatakan bahwa dirinya tidak ingat lagi, karena saat dirinya sadar dirinya sudah bersama dengan orang tersebut. Dimana saat itu Isyana pun mengatakan bahwa mamahnya ataupun Bu Linda telah menjual dirinya kepadanya. Yang dimana saat itu Nando pun sangat terkejut mendengarnya dan mengatakan kepada Isyana bahwa orang tersebut tidak akan berani mengganggunya lagi karena dirinya bersamanya. Sementara itu di sisi lainnya, di mana saat ini Bu Linda sangat sibuk, yang dimana saat itu Bu Linda menghubungi Isyana dan juga Pak Tony namun tidak bisa dihubungi. Yang dimana saat itu Bu Linda pun mengatakan yang terpenting adalah uangnya sudah ditransfer. Dan Bu Linda pun mengatakan tinggal saham saja yang belum dia dapatkan. Oke guys, kita geser ke adegan berikutnya, yang dimana saat ini Elpano dan Mika sedang berada di tengah perjalanan mereka. Yang dimana saat itu Elpano ingin mengantar Mika pulang ke rumahnya. Yang dimana saat itu sebenarnya Elpano ingin mengajak Mika untuk mencari tahu siapa pembunuh Alvaro sebenarnya. Dimana saat ini Mika mengatakan dalam hatinya bagaimana jika ayahnya tahu kalau dirinya tidak ada di kamar ataupun keluar dari rumah.
Di mana saat ini Pak Ardi sangat terkejut, yang dimana saat ini Mika kabur dari rumah. Yang dimana saat itu Pak Ardi mencoba untuk mencarinya di sekeliling rumah, namun tidak ada. Dan Pak Ardi pun mengatakan, kenapa Mika kabur dari rumah, apa yang sebenarnya terjadi. Karena saat ini Pak Ardi terlihat sangat panik dan mencemaskan keadaan Mika. Sementara itu di sisi lainnya, yang dimana saat ini Elpano dan Mika sedang berada di luar rumah, yang dimana saat itu Elpano mengantarkan Mika sampai ke depan rumahnya. Elpano pun segera meminta kepada Mika untuk memanjat pagar, yang dimana saat itu Mika mengatakan bahwa dirinya tidak bisa. Dan Elpano pun segera mengajarinya, yang dimana saat itu Elpano tidak tahu jika pintu pagar tersebut terbuka ataupun tidak terkunci, yang dimana saat itu Elpano pun sangat terkejut, yang dimana saat itu Mika dengan santai membuka pintunya. Mika pun terlihat sangat senang karena sudah berhasil mengerjai Elpano. Yang dimana saat itu Elpano pun kembali memanjat, yang dimana saat itulah Elpano menemui Mika kembali. Saat itulah Mika meminta Elpano untuk segera pulang karena dirinya takut jika ayahnya mengetahuinya. Dimana saat itu Elpano tidak mau dan malah mengirimkan pesan kepada Mika, yang dimana saat itu Elpano mengatakan bahwa dirinya akan mencari pembunuh Alvaro sebenarnya karena dirinya tidak mau jauh-jauh dari Mika. Dan Mika pun harus merasakan cinta yang Elpano rasain kepada dirinya. Jadi mana saat itu Mika pun membalas chat Elpano yang mengatakan bahwa Elpano baru saja mau bikin jantungnya copot saat HP-nya bunyi. Yang dimana saat itu Mika mengira itu adalah chat ataupun pesan dari ayahnya. Elpano pun segera pergi, yang dimana saat itu Elpano mengatakan kepada Mika selamat malam. Sementara itu Mika saat ini masuk ke rumah lewat jendela dengan pelan-pelan karena Mika sangat takut jika ayahnya mengetahuinya bahwa dirinya keluar dari rumah. Karena saat itu Mika masuk ke dalam kamarnya dengan pelan-pelan ataupun hati-hati agar ayahnya tidak mengetahuinya. Yang dimana saat itu Mika sangat senang karena ayahnya tidak mengetahuinya. Yang dimana di saat itulah Mika berbalik badan dan sangat terkejut dimana ayahnya sudah menunggu dirinya di dalam kamar. Jadi mana saat itu Mika pun mengatakan kepada ayahnya bahwa itu tidak seperti yang ayah pikirkan dan ayah lihat. Yang dimana saat itu Mika mengatakan kepada ayahnya bahwa dirinya ada urusan yang sangat penting. Dan Pak Ardi pun ataupun ayah Mika mengatakan kepada Mika bahwa dirinya sangat kecewa atas kelakuannya karena Mika lebih percaya ataupun menuruti semua perkataan Elpano daripada dirinya. Mika pun mencoba memberikan penjelasan kepada ayahnya, namun ayahnya sudah tidak mau mendengarkannya dan merasa kecewa. Dimana saat itu Mika mengatakan dalam hatinya, andai saja ayahnya tahu bahwa dirinya sangat merasa bersalah atas apa yang terjadi pada Elpano dan Bu Melani, bahwa dirinya lah penyebab Alvaro meninggal. Dimana saat itu Pak Ardi pun sangat marah dan mengatakan kepada Mika kenapa dirinya tidak jujur malah berbohong.
kalau dirinya pacaran dengan Elpano, yang dimana saat itu Mika mengatakan bahwa dirinya hanya sebatas teman dan menganggap Elpano sebagai sahabatnya. Yang dimana saat itu Pak Ardi pun mengatakan bahwa saat ini kondisi matanya masih belum stabil dan harus periksa. Dan itu membutuhkan biaya yang sangat besar, yang dimana saat itu Mika mengatakan bahwa matanya saat ini baik-baik saja. Dimana saat itu Pak Ardi pun mengatakan kepada Mika, semenjak dirinya bertemu dengan Elpano, dirinya berubah, sering berbohong kepadanya. Dan sepertinya dirinya sangat mencintai Elpano. Dan ayahnya pun mengatakan bahwa dirinya akan menikahkan Mika dengan Elpano. Nah, saat itu Mika pun sangat terkejut mendengar apa yang dikatakan oleh ayahnya. Oke guys, apakah yang akan terjadi selanjutnya kepada Elpano dan juga Mika? Dan bagaimana dengan Isyana? Apakah Isyana akan menyebutkan nama orang yang telah melecehkan dirinya kepada Nando? Untuk kalian yang penasaran, jangan lupa saksikan sinetron Roda-Roda Gela hanya di SCTV 1 untuk kita semua. Dan saya ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah menekan tombol like, subscribe, dan juga komen di kolom komentar. Dan jangan lupa juga pantengin terus di channel Cinta Nara. Dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.